الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Penyebaran Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan 644-656 m merupakan kelanjutan dari keberhasilan yang telah dicapai oleh pendahulunya, Umar bin Khattab. Di bawah pemerintahan Utsman, wilayah kekhalifahan Islam semakin meluas dan diperkuat, meskipun masa pemerintahannya juga diwarnai dengan berbagai tantangan politik dan sosial. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai penyebaran Islam pada masa Khalifah Utsman. 1. Perluasan wilayah. Pada masa Utsman bin Affan, kekhalifahan Islam terus melanjutkan ekspansinya ke berbagai wilayah. Beberapa daerah penting yang berhasil dikuasai antara lain Afrika Utara, Tripoli dan Tunisia. Pasukan Muslim di bawah komando Abdullah bin Said melanjutkan ekspansi di Afrika Utara. Pada tahun 647 m, pasukan Muslim berhasil mengalahkan tentara Bizantium di Afrika Utara dan menguasai wilayah Tripoli dan Tunisia. Ekspansi ini menjadi dasar bagi penyebaran Islam di wilayah Afrika Utara yang kemudian berkembang lebih lanjut di masa kekhalifahan berikutnya. Wilayah Armenia dan Kaukasus. Ekspansi juga dilakukan ke wilayah Armenia dan Kaukasus, di mana pasukan Muslim berhasil merebut benteng-benteng Bizantium di wilayah tersebut. Utsman mengirim ekspedisi militer ke arah timur laut untuk memperkuat kekuasaan Islam di wilayah Armenia, Khurasan dan Transoxiana. Utsman juga memperkuat kendali Islam di wilayah Khurasan dan Transoxiana, sekarang wilayah Iran dan Asia Tengah. Meskipun tidak sepenuhnya dikuasai, ekspedisi militer ini membuka jalan bagi penyebaran Islam di wilayah tersebut. Pulau Ciprus dan Mediterania Timur. Salah satu pencapaian penting pada masa Utsman adalah penguasaan Pulau Ciprus di Laut Mediterania. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan berhasil menguasai pulau ini setelah pertempuran laut melawan Bizantium pada tahun 649 m. Ciprus menjadi salah satu basis penting dalam strategi militer Islam di Mediterania Timur. 2. Konsolidasi wilayah yang dikuasai. Selama masa pemerintahan Utsman, kekhalifahan mengalami pertumbuhan besar dalam hal wilayah, tetapi tantangan utama adalah bagaimana mengelola dan mengonsolidasikan wilayah-wilayah baru tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan Utsman untuk memperkuat kekuasaan Islam di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan adalah penunjukan gubernur. Utsman menunjuk para gubernur untuk memimpin provinsi-provinsi yang jauh dari pusat kekhalifahan di Madinah. Salah satu contoh penting adalah Muawiyah bin Abu Sufyan yang ditunjuk sebagai gubernur Syam. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan ketidakpuasan, terutama karena beberapa gubernur yang dianggap berasal dari kalangan keluarganya, Bani Umayyah, yang memicu kritik dari beberapa kelompok sahabat. Pengaturan administrasi dan keuangan. Utsman mengatur administrasi wilayah-wilayah yang ditaklukkan dengan lebih sistematis, termasuk pengelolaan Baitul Mal, perbendaharaan negara. Namun, tuduhan korupsi dan nepotisme mulai mencuat selama masa pemerintahannya, menyebabkan ketidakpuasan di kalangan umat Islam, terutama di Mesir dan Irak. 3. Kodifikasi Al-Quran. Salah satu prestasi besar Utsman yang berkontribusi pada penyebaran Islam adalah kodifikasi resmi Al-Quran. Utsman memerintahkan penyusunan mushaf standar Al-Quran untuk memastikan keseragaman bacaan di seluruh wilayah kekhalifahan, mengingat adanya variasi bacaan yang muncul di berbagai wilayah. Setelah Al-Quran dikodifikasi, Utsman menyebarkan mushaf tersebut ke berbagai provinsi dan memerintahkan penghancuran salinan lain yang tidak sesuai dengan mushaf resmi ini. Langkah ini sangat penting untuk menjaga kemurnian dan keaslian ajaran Islam di tengah pesatnya perluasan wilayah. 4. Penyebaran Islam dan masyarakat baru. Pada masa Utsman, Islam semakin menyebar di kalangan masyarakat di wilayah-wilayah baru yang ditaklukkan. Banyak penduduk non-Muslim yang hidup di bawah pemerintahan Muslim dengan status zimmi, non-Muslim yang dilindungi, dan diizinkan untuk tetap mempraktikkan agama mereka dengan membayar pajak jizyah. Namun, seiring berjalannya waktu,
Banyak dari mereka yang akhirnya memeluk Islam, terutama karena kemudahan dalam mengakses ekonomi dan politik ketika mereka menjadi bagian dari komunitas Muslim. 5. Tantangan internal. Meskipun masa pemerintahan Utsman membawa banyak keberhasilan dalam penyebaran Islam, ada pula tantangan internal yang serius. Kritik terhadap Utsman meningkat, terutama dari kalangan yang tidak setuju dengan kebijakannya terkait nepotisme dan pengelolaan Baitul Mal. Ketidakpuasan ini memicu pemberontakan, yang akhirnya menyebabkan pembunuhan Utsman pada tahun 656 M. Pembunuhan Utsman merupakan awal dari krisis politik besar yang dikenal sebagai Fitnah Kubra, Perang Saudara Besar, yang akan mengguncang kekhalifahan Islam dan mempengaruhi stabilitas politik selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib setelahnya. Kesimpulan. Penyebaran Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan momentum yang dimulai oleh Khalifah Umar bin Khattab, dengan penaklukan wilayah-wilayah baru di Afrika Utara, Armenia, dan Asia Tengah. Di sisi lain, kodifikasi Al-Quran menjadi salah satu warisan terbesar Utsman yang berdampak jangka panjang bagi penyebaran Islam di seluruh dunia. Namun, tantangan politik dan sosial yang muncul pada akhir masa pemerintahannya juga memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan kekhalifahan di masa berikutnya.